Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang teman-teman semua banyak banget request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme koin Peanut the Squirrel atau dengan tikernya yaitu Peanut. Dan untuk meme coin satu ini actually di beberapa video sebelumnya saya udah sempat bahas terkait Peanut ini secara detail, mulai dari price actionnya pada saat itu sampai ke beberapa detail seperti apa itu Peanut dan detail-detail lainnya. So buat teman-teman yang belum nonton untuk video analisa Peanut saya pada beberapa waktu lalu, itu teman-teman boleh banget mampir ke sana dan setelah itu teman-teman boleh nih untuk balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan tentu disclaimer dulu ya, karena ini adalah meme coin yang mana pergerakannya tentu sangat dipengaruhi oleh community dan juga atensi pasar yang sedang happening. So disclaimer bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So harapannya teman-teman selalu lakukan riset mandiri, always do your own research teman-teman karena this is not financial advice. Dan di sini buat kalian juga yang belum tahu, saya actually lumayan baru create Instagram account. So buat teman-teman yang mau nantiin konten-konten seputar kripto dan investasi dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga, boleh banget tanyain aja atau rekomendasiin konten mungkin di kolom komentar pada Instagram account saya. Dan buat teman-teman yang mau follow, boleh banget follow di username yang tertera, teman-teman. Dan oke, di sini kita pindah ke koin market cap ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat dari segi kapitalisasi pasarnya untuk Peanut the Squirrel atau dengan tikernya yaitu Peanut, ini ada di urutan ke 189 by kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita buka nih untuk tokennya, nah, di sini kita akan coba lihat-lihat ke tokennya, teman-teman. Di mana di sini biasanya teman-teman itu ada yang nanya, kalau misalkan ada token-token tertentu itu, cara lihat diperdagangkannya di mana aja itu gimana? Nah, caranya gampang, kalian tinggal masuk ke bagian marketnya dan teman-teman akan menjumpai semua CEX maupun DEX dan berbagai exchange ya, yang memperdagangkan dari suatu token atau aset tertentu beserta juga pair perdagangannya. Dan yang harus kalian ingat adalah saya nunjukin ini dengan tujuan untuk mengedukasi dan juga memberikan informasi semata. Dan sama sekali tidak bermaksud untuk menyarankan teman-teman untuk memperdagangkan aset tertentu ataupun bahkan memaksa kalian menjual atau membeli aset tertentu. Itu nggak ada sama sekali ya, teman-teman. Dan kalau kita intip lagi nih dari segi price action-nya, jelas ini teman-teman bisa dengan clear, bahkan saya kalau nggak gambar apapun juga harusnya teman-teman tahu ini sedang berada dalam fase downtrend-nya atau sedang berada dalam fase bearish-nya. Di mana kalian bisa lihat nih secara pergerakan kalau kita coba gambar sedikit, kalian bisa lihat dia terus membentuk yang seperti ini ya. Dia terus membentuk, lower low, lower high, dan seterusnya, teman-teman. Di mana di sini per video ini saya record untuk harga peanut-nya per token ini ada di kisaran harga 0,3-an US dollar per token. Dan tentu ya, ini relatif buruk karena kalau misalkan kita lihat dari top-nya nih, mungkin teman-teman yang beli di pucuk atau mungkin, beli di atas, let's say kita di sini kita tarik ke bawah, itu minusnya udah 80% lebih, teman-teman. So itu penurunan yang sangat signifikan ya. Bahkan kalaupun teman-teman mungkin ada yang beli di tengah-tengah sini, teman-teman. Let's say kita ada yang beli nih mungkin di tengah sini, ke drawdown ini udah 70-an%, teman-teman ya, lumayan banget. So, kita akan bahas nih terkait posibilitas-posibilitas harga dari peanut ini, apakah masih menarik atau justru udah nggak menarik lagi, teman-teman. So, yang pertama, harus saya ulangi lagi, ini teman-teman harus sadar dulu secara market structure ini masih sangat bearish dan actually ya, ini peanut ini baru aja berhasil breakdown, teman-teman, dari area, demand-nya atau area support-nya di sini, di mana dia sempat tertahan beberapa kali ya. Di sini kalian bisa lihat di sini tertahan, kemudian di sini juga tertahan dan sayangnya di sini terbreakdown, teman-teman. Dan ini juga sebelumnya saya udah sempat notice ya, karena ini secara structure market juga masih relatif bearish, so sangat mungkin memang demand area di sini di breakdown. Dan after that kalian bisa lihat nih, ketika demand area ini di breakdown, dia ini, testing dulu ke resistance ya, yang mana ini adalah supply area atau demand area, sorry, demand area sebelumnya yang berubah jadi supply area dan setelah itu dia baru lanjut mengalami penurunan, teman-teman. Dan actually ya, kalau kalian notice juga di resistance ini yang mana sekarang adalah supply area atau resistance dan tentu sebelumnya adalah demand area, itu merupakan target price yang sebelumnya pernah saya notice, di mana kalau teman-teman gunakan Fibonacci di sini, nah teman-teman tarik ke swing high-nya dan kita coba, perlebar biar teman-teman gampang lihatnya. Di sini kalian akan notice bahwasannya area 1,618-nya itu ada di kisaran demand area ini, teman-teman, dan udah ke hit ya. Dan kalian bisa lihat bahwasannya memang area ini tuh adalah demand area sebelumnya karena memang berhasil memantulkan atau membuat harganya menjadi rebound beberapa kali, namun sangat disayangkan ditembus, teman-teman ya, secara pergerakannya. Dan di sini,
Kalau kita gunakan sekali lagi dengan cara yang sama, kita tarik Fibonacci-nya ke atas sini, tapi kita perlebar, maka teman-teman akan notice bahwasannya di sini actually dia udah hit ya area 1,618-nya dan bahkan di sini nggak ada reaction yang positif, mungkin bisa kita katakan kita tidak menemukan suatu reaction yang positif. Dan di sini juga ketika dia turun dia tepat ya, beririsan dengan trend line-nya yang udah terbentuk sejak lama nih. Kalian bisa notice trend line ini masih sangat di-respect ya. Dan di sini juga di-respect kembali dan kalian bisa lihat ketika dia turun di sini, ini bener-bener satu kali napas teman-teman, nggak ada candle hijau sedikit pun ya dari penurunan ini. Dan kalian bisa notice di sini dia udah hit di area 1,618-nya dan kita nggak ngeliat nih reaction yang positif teman-teman. So, di sini ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama peanut ini, di mana yang pertama teman-teman, karena memang trennya masih bearish, so potensi pertama adalah sangat mungkin peanut ini mendekati ke demand zone selanjutnya teman-teman. Which is kalau kalian lihat nih, actually di sini hampir nggak ada demand zone lagi ya. Yang mana demand zone satu-satunya mungkin yang lumayan ternotis adalah kalau kita tarik dengan Fibonacci, kita gunakan yang tadi, kita gambar ulang teman-teman dengan menggunakan tools Fibonacci, teman-teman akan menjumpai area 2,168 ya, di mana area 2,618 ini juga adalah golden ratio dari Fibonacci dan ini tuh deket banget ya sama area ini teman-teman. Nah, sama harga awal ketika dia nih listing. So, mungkin ya, di sini mungkin baru akan menjadi demand area yang cukup powerful teman-teman. Let's see apakah memang dia bisa bertahan di demand area ini atau justru, demand area ini ke breakdown juga, itu bisa aja teman-teman. Dan if demand area ini ke breakdown juga, I don't think peanut ini akan menjadi pilihan token yang menarik buat teman-teman semua akumulasi, karena tentu secara bias mungkin para pelaku pasar akan memiliki bias yang sangat bearish jika memang peanut ini harus, breakdown di area ini dan secara otomatis akan membentuk yang namanya all time low atau harga terendah yang pernah ditempuh atau di-hit oleh suatu aset tertentu, begitu teman-teman. Dan di sini ya, if untuk demand area ini justru kuat menahan, maka maybe kita bisa melihat potensi dia akan, bertahan sampai akhirnya mungkin bisa aja dia memberikan kita konfirmasi nih kayak gini teman-teman. Jadi, kalau kalian notice ya di sini, ini tuh semacam konfirmasi. Jadi kalian bisa lihat di demand area ini sebelumnya, ini tuh dia membuat konfirmasi namanya teman-teman, di mana di sini dia berhasil bertahan beberapa kali dan sampai akhirnya di breakdown teman-teman. Di mana konfirmasinya adalah selama dia tidak breakdown dari area ini, maka area ini masih bisa dikatakan sebagai area support yang valid dan ada potensi memang mengangkat harga dari peanut ini, teman-teman. Namun sangat disayangkan konfirmasi yang diberikan kepada kita adalah breakdown. So, di sini dia testing dulu ke resistance-nya dan mungkin beberapa teman-teman ada yang berhasil nih capture keuntungan dari sini ketika memang melakukan, sell position dari sini, teman-teman. Dan tentu di sini saya cuma ngasih POV aja dan sama sekali tidak memberikan ajakan menjual atau membeli aset tertentu. So, tentu tadi saya udah kasih untuk probability pertamanya adalah ada potensi ya, kalaupun dia harus turun, dia akan mendekati maybe ke demand zone yang ada di bawah sini. Namun, if teman-teman, jika untuk area 6,18-nya atau 1,618-nya lebih tepatnya, yang ada di kisaran sini tadi, itu di-respect dan ternyata di sini ada potensi ya, dia untuk begini teman-teman, itu kita mungkin, bisa aja melihat sedikit kenaikan dalam short term-nya. Namun kalau teman-teman mau konfirmasi nih bahwasannya untuk peanut ini bisa kembali bullish lagi, paling enggak dia harus take over dulu deh teman-teman. Untuk supply area di sini, dia harus break out dulu dari supply areanya atau resistance-nya dan kemudian baru maybe bisa membentuk kenaikan kembali. Kenapa? Karena posisi lower high kita itu terakhir di sini teman-teman. Jadi dia harus breakout di sini dulu untuk bisa membentuk yang namanya, higher high teman-teman ya. Dan di sini ya ketika dia breakout dari supply area ini kan secara otomatis dia akan merubah area resistance-nya menjadi support atau supply areanya berubah menjadi demand area. Dan juga di sini ada potensi untuk dia breakout dari trend line nih yang udah menahan pergerakan dari peanut ini beberapa kali ya. Di sini kalian bisa lihat ini di-respect banget untuk trend line-nya dan hingga sekarang belum tertembus. So, jika memang dia bisa, breakout maybe dengan volume yang cukup masif, maka ada potensi untuk dia climbing up. Namun tentu itu nggak semudah itu karena butuh liquidity yang besar, mengingat juga secara pergerakan market ini juga lagi sangat lesu teman-teman dan lagi relatif sangat bearish ya. Bahkan kalau kalian lihat stochastic RSI-nya, di sini dia udah berada dalam posisi yang oversold sangat lama teman-teman dan seperti yang saya katakan, bukan karena teman-teman lihat mungkin satu indikator ini udah oversold, so teman-teman langsung, mungkin long atau buy gitu, nggak gitu teman-teman. Karena bisa aja kayak gini nih, kalian bisa lihat ini udah oversold cukup lama teman-teman, tapi, dia terus turun ya.
Dan kalian bisa lihat nih ketika dia oversold-nya dari sini dia masih turun, di sini dia masih turun, di sini dia masih turun, dan kayak gitu ya teman-teman. Jadi bukan karena hanya teman-teman lihat RSI terus dia ada di oversold terus teman-teman langsung, otomatis asetnya pasti naik gitu, anggapan teman-teman itu nggak bener teman-teman ya. Karena bisa aja dia seperti ini, dia oversold namun terus turun. Dan sebaliknya bisa aja aset yang udah overbought teman-teman atau jenuh beli ternyata masih naik terus, itu sangat mungkin ya teman-teman ya. Dan kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk beberapa probability price action dari Peanut ini, dan kalau kita pindah ke data lain seperti data di sini. Nah, teman-teman tuh bisa lihat, ini adalah Q1 atau kuartal pertama dari Peanut ini, di mana sebelumnya Peanut ini hanya ada di kuartal 4 di tahun 2024 dan memang return-nya cukup positif ya, karena pada saat itu masih relatif baru listing dan di Q1 2025 ini tercatat, Peanut mengalami return yang sangat negatif di angka -53,2%. So let's see apakah di kedepannya Peanut ini justru akan semakin minus teman-teman, atau justru Peanut ini ada potensi ya mungkin at least mengurangi return negatifnya atau justru menjadi return yang positif atau return yang berwarna hijau teman-teman. Kita nggak tahu. So let's see, komen juga buat teman-teman pendapat kalian gimana seputar Peanut the Squirrel ini, apakah masih menarik atau justru masih banyak kok, token-token meme yang mungkin lebih menarik lagi daripada Peanut ini. Feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan juga buat kalian yang mau request analisa koin, bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin, dan support saya langsung juga bisa melalui link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan that's all seputar Peanut ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis dan udah support saya sampai sejauh ini, and I'll see you teman-teman in the next video.